selamat datang di webinar Public School. Perkenalkan, nama saya Miss Awit dan saya Miss Ayu. Kami berdua merupakan guru dari Sekolah Quang Minh. Selanjutnya, di webinar kali ini kita mengangkat tema New Normal Parenting dengan judul Anak Susah Diatur dan Belajar Online Harus Ditemani. Bagaimana solusinya? Nah, jadi selain kita ikut mendengarkan webinar kali ini, kita bisa juga turut berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan lewat kolom komentar di bawah ini. Nah, jadi pada siang hari ini kita telah mengundang dua pembicara kita. Yang pertama adalah Ibu Indrawati Jiang, SE, TFA, seorang intrapreneur dan pendiri Grateful Foundation, yang kita sapa dengan Ibu Weing. Beliau merupakan ICT practitioner, yaitu satu teknik terapi untuk anak, dan sering membawakan seminar parenting tentang child labeling, dan saat ini sedang berdomisili di Surabaya. Bapak Yanto, Eskom BBM, MPD, selaku koordinator PGTK SD SMP Sekolah Quang Minh Jambi, dan juga merupakan pembicara asosiasi membaca syair. Beliau juga memiliki pengalaman memberikan seminar parenting maupun pendidikan di India dan Nepal. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, terutama pendidikan usia dini. Nah, kalau Bapak Yanto sendiri bisa lebih dijelaskan lebih rinci ya, sebenarnya seberapa penting sih pendidikan anak, terutama anak usia dini? Silakan Bapak Yanto. Iya, dipersilakan slide-nya. Baik, Ibunda dan Ayahanda yang saya banggakan, sekali lagi hari ini kita hadir adalah demi pendidikan yang terbaik buat putra-putri kita tercinta. Jadi Bapak Ibu, pendidikan anak kita itu sangat penting sekali. Jadi kita harus perjuangkan dan kita harus berikan yang terbaik. Seperti yang Ibu Weing sampaikan tadi, kita harus jeli memilih sekolah anak-anak kita. Terlebih, kecerdasan itu tidak hanya sebatas intelektual, tetapi karakter juga sangat penting. Jadi sekolah yang mengutamakan moral dan karakter ini sangat penting sekali. Nah, Bapak Ibu, terlepas dari pendidikan di sekolah, keluarga juga merupakan sekolah bagi anak-anak kita. Baik, kita bisa lihat slide selanjutnya. Nah, ini sangat penting sekali. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anaknya. Dan orang tua adalah guru pertama bagi anak. Jadi, keluarga itu merupakan sekolah bagi anak-anaknya. Terlebih kita semua tahu, anak lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan orang tua di rumah daripada di sekolah pada umumnya. Sebagai seorang tua, kita memiliki peranan yang sangat penting demi untuk mendidik anak-anak kita agar kelak mereka dapat berhasil di kemudian hari. Dan tentunya cara kita mendidik anak kemudian sesuai tidak dengan perkembangan anak ini sangat penting sekali. Banyak sekali orang tua yang salah paham. Orang tua mengira bahwasanya pendidikan anak usia dini itu hanya talistung, baca, tulis, dan berhitung saja. Sehingga anaknya dikasih belajar baca, tulis, berhitung, baca, tulis, dan berhitung saja. Ini hanya salah satu aspek perkembangan anak kita. Jika kita terlalu memaksakan pendidikan anak usia dini di talistung, awalnya anak ini terlihat pintar, tetapi pada saat nantinya dia SMP ataupun SMA akan terdapat efek psikologis yang tidak baik, di mana anak ini akan terlihat mulai jenuh untuk belajar. Jadi, sebagai orang tua kita harus benar-benar memahami apa saja sih aspek perkembangan anak usia dini. Baiklah Bapak Ibu, ini sangat penting sekali dan semoga ini bermanfaat buat kita semua. Mari kita bahas bersama-sama. Next slide-nya, tolong. Ya, 6 aspek perkembangan anak usia dini. Kalau kita lihat di semua lapor PAUD, di semua lapor TK, pasti akan ada 6 aspek perkembangan anak usia dini ini. Kenapa? Karena 6 aspek ini sangat penting bagi anak usia dini, bagi anak-anak yang sedang berada di usia dini. Apa saja? Yang pertama adalah, next. Ya, yang pertama adalah perkembangan sikap dan karakter, pendidikan karakter. Ini sangat penting sekali. Sebagaimana yang kita ketahui, sekolah Quang Minh itu sangat mengutamakan pendidikan moral dan karakter. Apa saja yang terdapat di dalam pendidikan moral dan karakter? Kita tahu, sebagian besar orang-orang yang sukses di dunia ini karena karakternya, karena sikapnya, karena attitude-nya. Nah, disinilah kita mendidik anak-anak kita memiliki karakter yang baik, semangat juang yang tinggi, kemudian mentalitas yang kuat, kemandirian yang baik dengan life skill yang baik, moral etika yang baik, mereka tahu bersyukur, mereka tahu berbakti kepada orang tua, kemudian nilai-nilai agama juga diajarkan di poin yang satu ini.
di pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter ini benar-benar sangat penting buat anak-anak kita. Selanjutnya yang kedua, ya, success is 99% attitude and 1% aptitude. Ini dikatakan oleh Cixin Chua yang memberitahukan kepada kita bahwa banyak orang sukses itu karena sikap, karena attitude-nya, karena karakternya. Oke, selanjutnya next. Yang kedua itu adalah perkembangan motorik, dan perkembangan motorik ada dua. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Ini adalah perkembangan motorik halus dan motorik kasar anak-anak kita. Banyak sekali anak itu hanya dikurung di dalam rumah saja. Anak ini mau ngapain kita khawatir, takut dia terjatuh, takut dia luka atau apapun itu. Sehingga perkembangan fisik anak kita menjadi terhambat, tidak maksimal. Jadi ada dua perkembangan motorik anak kita, yaitu perkembangan motorik halus dan perkembangan motorik kasar. Untuk perkembangan motorik halus, kita bisa ajak anak-anak kita untuk bermain air, bermain tepung, bermain pasir, ataupun bermain warna-warnaan dan lain sebagainya. Ataupun memberi anak mencium bau wangi bumbu-bumbu yang ada di rumah kita. Ini dapat menumbuhkan motorik halus anak kita. Kemudian untuk motorik kasar, kita bisa mengajari anak-anak kita untuk berlari, meloncat, melompat dengan satu kaki, kemudian berguling, kemudian memanjat. Jadi ini sangat penting juga untuk pertumbuhan motorik kasar anak kita. Jadi Bapak Ibu, jangan kita kurung anak kita hanya di dalam rumah saja, tetapi kita ajak mereka untuk beraktivitas. Ya tentunya di masa pandemi ini kita harus mengajak mereka ke tempat-tempat yang aman. Nah, di dalam rumah kita jangan biarkan hanya di dalam kamar, tapi kita bisa ajak mereka mungkin merangkak-rangkak ataupun berguling-guling ataupun meloncat-loncat dan lain sebagainya. Nah, tentunya sekolah Quang Minh dan guru-guru yang ada di sekolah Quang Minh, mereka punya kurikulum dan modul yang tepat untuk mengembangkan motorik halus dan motorik kasar anak-anak kita. Jadi ini sangat penting sekali bagi orang tua dan sekolah kita bekerja sama untuk tetap mendidik anak-anak kita. Selanjutnya yang ketiga itu adalah perkembangan kognitif anak kita. Nah, biasa orang sebut juga perkembangan akademiknya ataupun pemahaman anak kita. Jadi contohnya, kalau misalnya anak kita suruh dia untuk mengambil bola warna biru, tetapi yang diambil adalah bola warna merah, berarti anak kita belum mengetahui warna. Nah, di situ kita harus mengajari anak kita tentang perbedaan warna. Kita kasih tahu ini yang warna biru, ini yang warna merah. Ataupun pada saat kita memberitahu anak kita, kamu jalan lurus ke depan, kemudian belok ke kiri. Tetapi anaknya jalan lurus saja. Nah, ini menandakan anak belum tahu arah. Jadi kita harus ajari mereka tentang arah. Kita harus menjelaskan dan memberitahu. Nah, ini sangat penting sekali untuk mengembangkan kognitif anak kita. Nah, salah satu cara yang efektif untuk mengembangkan kognitif anak kita itu adalah dengan cara sering bertanya kepada anak. Kamu lagi ngapain anakku? Apa yang sedang kamu pegang? Ini untuk apa fungsinya? Ini warna apa? Ini nomor berapa? Kenapa kamu ambil ini? Kenapa kamu pilih yang ini? Kenapa tidak yang itu? Nah, dengan sering kita bertanya kepada anak, ini adalah salah satu cara bisa mengembangkan kognitif anak kita. Sehingga di rumah pun, setiap saat kita bersama dengan anak kita bisa mendidik kognitif anak kita. Nah, terlebih, sekolah punya kurikulum yang sangat konkret untuk mengembangkan kognitif anak-anak kita. Nah, selanjutnya, yang keempat, itu adalah perkembangan sosial emosional. Ini sangat penting sekali. Sering kita temui anak-anak kita tidak mau berbagi mainan dengan yang lain. Kalau mainannya diambil, dia nangis-nangis, teriak-teriak. Kemudian kalau misalnya di tengah-tengah keramaian, dia takut, malu. Kalau dipanggil, dia nggak mau menjawab. Atau anaknya malah lari-lari, sangat aktif sekali, tidak mau mendengarkan orang lain. Ini menandakan emosional anak kita belum stabil. Nah, Bapak Ibu, ini sangat penting sekali untuk kita bisa mendidik emosional anak kita agar bisa lebih stabil. Seringkali kita menjadi salah paham. Pada saat anak lari-lari, kemudian susah diatur, kita bilang dia nakal, kita bilang dia bandel. Tetapi tidak demikian. Itu adalah cara anak untuk belajar mengenal dunia ini. Mereka tidak tahu yang mana benar, yang mana salah. Tetapi mereka ingin tahu. Mereka ingin mengeksplor. Nah, kalau kita matikan keingintahuan mereka, ini yang bahaya. Anak akan menjadi sakit mental. Dia akan menjadi trauma dan takut untuk melakukan banyak hal. Jadi ini sangat penting bagi orang tua untuk mendukung mentalitas anaknya
kemudian melatih emosional anaknya. Tentunya dengan pendekatan-pendekatan, penjelasan-penjelasan, dan tentunya harus sangat sabar sekali. Nah, kalau kita bisa bekerja sama dengan guru, tentunya nantinya akan menjadi lebih baik. Selanjutnya, yang kelima adalah perkembangan bahasa. Nah, di sekolah Quang Minh kita tahu ada satu kelebihan di mana kita mengajarkan bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin. Sehingga nantinya anak kita kalau mau ke Eropa dia bisa dengan bahasa Inggrisnya, ataupun ke Asia dia bisa dengan bahasa Mandarinnya juga, ataupun tetap di Indonesia, sehingga dia akan lebih unggul dari segi bahasa. Nah, anak memiliki daya ingat yang sangat baik sekali. Jadi pada saat dia kecil, dia mudah sekali mengingat banyak hal. Nah, kalau kita ajarkan dia beberapa bahasa, dia akan juga cepat untuk belajar. Kemudian, sebagaimana yang kita ketahui, bahasa ini juga termasuk membaca. Nah, dia bisa berbicara bahasa Indonesia dengan baik, berbicara dengan tepat. Nah, kalau kita lihat buku-buku di SD, itu pada umumnya sudah banyak dengan materi-materi bacaan. Nah, tentunya di anak usia dini, di TK, kita perlu mengajarkan anak kita juga membaca. Tetapi tidak kita paksakan. Jadi di PAUD itu adalah dengan metode yang tepat, dengan yang menarik, dengan worksheet yang tepat, kita ajarkan anak kita untuk belajar membaca dan menulis, sehingga pada akhirnya dia bisa mengikuti pelajaran yang di SD. Nah, ini kalau kita tidak ajarkan, khawatirnya nanti di SD anak kita malah tidak dapat mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di SD. Jadi perkembangan bahasa ini sangat penting. Dan ada satu lagi yang harus orang tua ketahui, agar anak kita tidak speech delay, tidak lambat berbicara. Sebagai orang tua, kita harus sering berbicara dengan anak-anak kita. Kita harus sering ngomong sama anak kita. Jangan kita diem aja di rumah. Nanti anaknya jadi pendiam dan tidak mau bicara. Alhasil dia menjadi speech delay atau lambat bicara. Jadi salah satu tipsnya adalah kita harus sering berbicara dengan anak kita. Dan pada saat kita berbicara dengan anak kita, tidak boleh terlalu cepat. Anak tidak jelas. Jadi berbicaranya tidak terlalu cepat. Kemudian mulut kita harus bisa terlihat oleh anak. Jadi pada saat kita mengucapkan sesuatu, mulut kita harus bisa dilihat oleh anak, sehingga anak bisa mencontohnya. Demikian, anak bisa mencontohnya. Ini sangat penting sekali. Dan yang keenam itu adalah perkembangan seni. Ini sangat penting sekali untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi anak. Jadi perkembangan seni itu juga harus kita didik anak-anak kita. Seni tari, seni musik, seni menggambar, dan seni-seni lainnya. Jadi 6 aspek ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita jika kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang luar biasa dan hebat di kemudian hari.